Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah iman yang teguh, kuatkan umatnya hadapi beban hidup. Penyakit yang paling sering kita alami dan yang membuat kita ini menderita adalah stres atau tertekan yang sering langsung dimanfaatkan dan dipakai oleh iblis kuasa jahat itu untuk menghancurkan kehidupan kita, yang berupa perasaan tidak terima atas kondisi yang tidak fair, tidak adil yang kita alami. Apalagi kalau kita menghadapi orang lain yang berbuat jahat kepada kita, bukan karena kita telah melakukan sesuatu kejahatan, tetapi justru karena kita telah melakukan kebaikan kepada orang-orang itu. Selain itu, bisa juga stres atau tertekan karena datangnya masalah yang berkepanjangan, tidak kunjung selesai. Bisa juga berupa sakit penyakit yang berkepanjangan. Yang lebih berat itu, stres atau tertekan adalah karena marah kepada Tuhan yang sepertinya sengaja membiarkan diri kita ditimpa oleh masalah yang berkepanjangan tanpa ada pertolongan daripadanya. Padahal kita merasa sudah setia dan sudah berdoa memohon Tuhan Allah Bapa kita itu menyingkirkan hal-hal yang jahat dari dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi dan sebagai nas renungan kita kali ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita ini terus mau melawan semua tipu daya dan serangan iblis itu yang akan memakai orang di sekitar kita untuk menjahati atau berbuat jahat kepada kita untuk menindas kita dengan iman yang teguh. Dengan mampu berserah secara total kepada Tuhan Allah Bapa kita dan mengimani bahwa Tuhan pasti memberikan perlindungan yang terbaik bagi kita, maka sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus mengizinkan hal tersebut itu menimpa kita adalah oleh karena Tuhan Yesus Kristus sedang mengajari kita lewat beban-beban hidup yang kita sedang alami itu, agar kita mau sungguh-sungguh berserah mempercayakan hidup kita umat miliknya ini, agar terus dengan sepenuhnya mau berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan Yesus Kristus pasti menguatkan kita dan memampukan kita untuk menanggung beban seberat apapun maupun seringan apapun juga yang kita alami. Dan setelah itu Tuhan Yesus pasti memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap permasalahan pergumulan hidup kita, agar kita memang sungguh-sungguh mampu nyata dapat mengatasi permasalahan hidup yang sedang kita alami, supaya kita tetap kokoh, kuat, dan teguh
dan penuh semangat terus untuk mengarahkan semuanya adalah demi untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umatnya ini. Dan yang paling penting adalah hendaknya mata hati rohani kita ini boleh senantiasa fokus atau berpusat hanya kepada Dia saja sebagai gunung batu dan kota benteng kita. Janganlah kita hanya fokus atau berpusat kepada besarnya permasalahan atau pergumulan atau beban hidup yang sedang menimpa kita ini. Dan supaya demikian keadaannya, maka sesungguhnya nas renungan firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, untuk perlu tetap terus menyadari bahwa kita harus selalu memohon pertolongan, tuntunan, bimbingan kuat kuasa Roh Kudus agar kita bisa dan dapat senantiasa mendapatkan kekuatan dan keteguhan iman percaya kita ini, khususnya di dalam kita menghadapi penderitaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, tetapi karena oleh kebaikan yang kita telah lakukan sebagai orang yang rajin untuk melaksanakan hidup yang memenuhi tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus, yang senantiasa mau memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang lewat tingkah laku maupun sikap hidup kita, terutama tentu saja untuk memperhadapkan kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus, yang dapat kita jangkau, yang dapat kita temui setiap harinya atau setiap waktunya. Hendaknya kita juga tetap tekun dan tahan uji, selalu berpengharapan akan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya kami menyadari betul bahwa iman kami yang kokoh, kuat, dan teguh itu sungguh-sungguh dapat menguatkan kami di dalam menghadapi segala bentuk beban penderitaan apapun yang ada pada diri kami, yang menimpa diri kami, dan kami diberi kesanggupan untuk menanggung semuanya itu adalah karena atas pertolongan kuat kuasa Roh Kudus saja semata-mata. Oleh sebab itu, pada saat ini kami hendak serahkan seluruh harapan dan doa kami ini kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja jadilah kehendak-Mu. Amin.